Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik para pemirsa channel YouTube sekalian, bertemu lagi di channel saya Imam Maula Fikri. Di channel ini saya membuat video pembelajaran, khususnya pembelajaran mata ajar keagamaan lah ya, agama Islam, karena seperti di deskripsi channel saya bahwa video ini atau channel ini saya bangun untuk memenuhi kekurangan pembelajaran agama di sekolah-sekolah umum ya, karena kalau secara kurikulum nasional pembelajaran agama hanya 2 jam dalam 1 minggu. Nah, ini di sini saya membacakan beberapa kitab yang dulu saya pelajari di pesantren. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab tadhib, yaitu kitab fikih dengan matan Abi Syuja bermadhab Imam Syafi'i ya. Pada video-video sebelumnya di kitab ini kita masih membahas tentang bab toharoh ya. Terakhir kita membahas tentang mandi ya, rukun-rukun mandi, kemudian kapan disunahkannya mandi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke pasal tayamum ya, ke makalah tentang tayamum. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa memang dalam kitab-kitab fikih terdahulu itu selalu bab pertamanya adalah bab toharoh, karena pentingnya bertoharoh, bersuci, karena ibadah apapun ya, apalagi sholat gitu ya, diawali dengan sucinya badan kita dari hadas kecil ataupun hadas besar. Bahkan tayamum ini, jika kondisi kita tidak menemukan air, maka kita diperbolehkan, diberi satu kemudahan untuk bersuci dengan debu ya. Jadi sepenting itu sebenarnya toharoh dalam kehidupan beragama kita. Oke, saya bacakan faslun, satu pasal. Wasyaro itu tayamumi khamsatu asya, dan syarat-syarat tayamum itu ada 5 hal. Pertama, wujudul udhri bisafarin au marodin. Pertama adalah adanya udzur syar'i, baik adanya udzur bisafarin au marodin, berupa safar atau perjalanan ataupun sakit gitu ya. Jadi udzur syar'inya adalah safar atau sakit. Di sini dalil yang diambil oleh pengarang kitab ini adalah surat Al-Maidah ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa afalam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba gitu ya. Nah, artinya kurang lebih apabila kalian ada dalam kondisi sakit atau dalam perjalanan, atau jaa ahadum minkum minal ghaid, atau datang kepada kalian atau salah satu dari kalian gitu ya, ghaid, buang hajat gitu, atau menyentuh wanita, falam tajiduma'an, dan tidak menemukan air, fatayammamu, maka bertayamumlah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa sekalipun kita tidak menemukan air gitu ya, kita tidak bisa menyentuh air karena sakit, maka kita diperbolehkan bersuci dengan debu, karena posisi toharoh, posisi bersuci itu sepenting itu untuk kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah syariah gitu ya, yang diwajibkan oleh syariat. Adapun hadis yang dikutip oleh pengarang kitab ini adalah waruyal Bukhari wa Muslim, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Imran ibni Husainin radhiyallahu anhu maqala, dari Imran bin Husainin ini, mungkin teman-teman yang tahu nanti silahkan dikoreksi ya, ha sod ya nun ya, ini tanpa harokat.
tapi saya bacanya Husainin dulu ya, sepertinya itu. Tapi nanti kalau misalkan ada yang tahu, oh ini salah, bukan sahabat yang ini, maksudnya ini gitu, silahkan nanti dikoreksi. Radhiyallahu anhuma qala, berkata sahabat Imron ini, qala kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar, kami berada dalam perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasholli bin nas, maka Rasulullah memerintahkan orang-orang untuk sholat. Fasholli bin nas fa idza huwa birajulin mu'tazilin, ya. Maka fa idzan huwa birajulin mu'tazilin, maka ada seorang lelaki yang berpisah, memencar gitu ya, memisahkan diri. Artinya ketika orang-orang disuruh sholat oleh Rasulullah, ini satu laki-laki ini malah tidak mengikuti yang lainnya untuk bergegas sholat. Faqala ma mana'aka an tusalliya, apa yang menyebabkan kamu tidak, apa yang menghalangimu untuk melaksanakan sholat? Itu kata Rasulullah bertanya ya kepada orang ini, apa yang menghalangimu untuk melaksanakan sholat? Qala asobatni janabah wala ma'an, lelaki tersebut berkata, saya sedang junub ya Rasulullah dan tidak menemukan air. Qala, Rasulullah bersabda, alaika bis-sa'idi fa innahu yakfika, maka kepadamu dengan debu sesungguhnya itu cukup untuk kamu gitu, untuk bersuci ya. As-sa'id di sini diartikan ma su'ada ala wajhil ardi minat turab, apa yang ada di atas permukaan bumi gitu ya. Jadi so'i dan thayyiban itu waktu saya belajar di pesantren dulu diajarkan itu adalah debu halus ya, yang sangat halus gitu, yang menempel di atas permukaan tanah, atau mungkin di bangku, atau mungkin di jendela gitu ya. Jadi bukan tayamum itu bukan debu dengan pasir dan lain sebagainya gitu, tapi so'idan itu adalah debu-debu halus yang bisa kita ambil lah, tanda kutip ya, bisa kita temukan di atas permukaan lantai, atau ada apa namanya kursi misalkan, atau pintu dan lain sebagainya, atau tembok ya. Kemudian syarat yang kedua adalah waduhuli waktu sholat. Syarat yang kedua adalah sudah masuk waktu sholat, atau waktu sholat udah ada di waktu sholat, terus waktu sholatnya mau berakhir ya, kita tidak menemukan air, maka kita harus tayamum supaya kita tidak meninggalkan sholat. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan dijadikannya bumi untukku sebagai tempat sujud. Masjidan itu kalau secara bahasa artinya tempat sujud ya. Jadi di sini bukan berarti bumi itu sebagai masjid yang kita kenal gitu, yang kita tahu bangunan dan lain sebagainya, tapi di sini artinya tempat sujud, wa tahuran, dan bumi itu suci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrokathu sholatu falyusolli, maka siapa saja ya, fa'ayyuma rajulin, maka siapa saja atau apa saja lelaki ya, seseorang ya, min ummati dari umatku, adrokathu yang mengetahui as-shalah fal yusolli, yang mengetahui datangnya waktu sholat, maka segeralah sholat. Wa inda Ahmad, dan dalam di riwayat Imam Ahmad ya, ainama adrokatni sholatu tamassahtu wa sholaitu, dimanapun saya tahu waktu sholat, tamassahtu, saya mengusap badan saya, dan wasolah itu, dan saya sholat, begitu kata Rasulullah. Artinya dimanapun posisinya ketika Rasulullah beraktivitas dan tahu ini sudah waktu sholat, walaupun tidak terdengar azan, maka Rasulullah bergegas untuk melaksanakan sholat gitu ya. Jadi kita dengan hadis ini, kita dalam hal sholat gitu, kita harus bersegera gitu ya, walaupun kita tidak mendengarkan, kalau sekarang mungkin hampir tidak mungkin ya, apalagi di Indonesia, masjid ada di mana-mana, aplikasi azan di handphone itu bisa kita install, tapi seandainya itu tidak
kita dapatkan gitu ya, misalkan kita sedang di hutan ataupun di mana tidak terdengar suara azan, ketika kita sudah tahu ini zuhur, sudah matahari lewat setengah gitu ya, oh ini berarti sudah waktu masuk zuhur gitu. Kemudian kalau sudah bayangan sudah memanjang dari objeknya gitu, lebih panjang dari objeknya, oh ini sudah waktu asar, kita sholat gitu ya. Nah itu maka segera sholat ya, ketika kita tahu ini adalah waktu sholat asar, kita sholat asar segera. Ini adalah waktu sholat zuhur, kita sholat zuhur. Ini adalah maghrib, kita segera sholat maghrib gitu ya. Dan ini juga ditegaskan dalam Al-Quran itu, saya ingat salah satu ciri orang munafik adalah wa idza qamu ila sholati qamu kusala, dan apabila eh, mereka orang munafik ini datang untuk sholat, mereka datang dengan malas-malasan atau mendirikannya dengan malas-malasan gitulah ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita tidak bahas itu dulu ya. Di sini kemudian dijelaskan fadalat riwayatani, dua riwayat itu menjelaskan atau menunjukkan alayya ala annahu yatayammamu wa yusalliya idza lam yajidul ma'a ba'da dukhuli waktu sholat. Dua riwayat itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu bertayamum, kemudian beliau sholat kalau tidak menemukan air gitu setelah masuk waktu sholat itu. Jadi begitu pentingnya ya sholat, maka tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun, bahkan ketika sakit keras tidak boleh terkena air, boleh tayamum. Ketika tidak ketemu air, boleh tayamum. Kemudian syarat yang ketiga, watolabul ma'i ya, ini dalam madhab Imam Syafi'i ya, kita itu harus mencari air. Ketika Al-Quran bilang walam yajidul ma'a gitu ya, falam tajidu ma'a, tidak ditemukannya air, berarti harus dicari dulu, baru setelah tidak ditemukan baru kita boleh bertayamum gitu ya. Jadi jangan di rumah tidak ada air kemudian kita langsung tayamum begitu aja. Siapa tahu mungkin di masjid atau di tetangga kita yang mungkin bisa kita minta tolong untuk minta airnya untuk wudhu, itu juga bagian yang nantinya akan membatalkan tayamum. Nah, dalam beberapa kitab ya, beberapa buku lah yang saya baca, Imam Syafi'i ini mensyaratkan untuk mencari air ini jaraknya setengah farsah. Setengah farsah itu kurang lebih 2,5 kilo ya. Jadi kalau dalam kondisi itu 2,5 kilo itu tidak ditemukan air ya, benar-benar kekeringan daerah itu, maka di sana sudah harus tayamum gitu. Tapi kalau misalkan dalam kondisi darurat, kemudian waktu sholatnya sudah mepet ya, ada, seingat saya gitu ya, ada beberapa pendapat ya, kalau waktu sudah mepet kemudian tidak mungkin lagi nyari untuk sampai 2,5 kilo di kanan kiri depan belakang di sekeliling kita itu untuk mencari air, ini akan menghabiskan waktu sholat, ya sudah langsung tayamum di saat itu juga gitu ya. Jadi syaratnya itu yang paling tidak ya udah kita cari air dulu gitu ya, sejauh yang kita bisa gitu. Wa ta'adzuru istimalihi, dan ada uzur untuk menggunakan air ya. Ini yang tadi kita jelaskan di awal. Iwazuhu ba'da tolab, dan iwaz ini saya belum menemukan artinya ya di kamus itu sebenarnya, tapi coba saya cari-cari ini. Iwazuhu, dan setelah keletihan, kepayahan gitu ya, ba'da tolab, setelah mencari air. Jadi nyari air udah kemana-mana udah nggak ketemu, capek, ya sudah tayamum gitu. Kemudian watturabu tahirun lahu gubar, kemudian syarat tayamum itu harus menggunakan at-turab atau debu yang suci ya. Lahu gubarun itu debu ya, di sini artinya tadi so'idun itu adalah debu yang halus ya, debu yang halus yang kita temukan kalau kita ya di kehidupan sehari-hari ini banyak gitu ya, artinya yang menempel di lantai, di tembok gitu ya, itu adalah so'id. Fa'in khalatahu hisun, apabila debu itu tercampur ya, ya khalatahu tercampur atau
Ya ya kholatohu itu tercampur seingat saya. Kholatohu hisun, tanah yang keras, au romlun atau pasir, lam yajzi, maka itu tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi itu adalah syarat-syarat dari tayamum. Pertama, tentu kita ada uzur syar'i. Uzur yang dimaksud adalah sakit keras yang tidak boleh terkena air. Yang kedua adalah dalam perjalanan dan memang tidak ditemukan air ya. Sementara waktu sholat sudah masuk waktu sholat, kita harus segera sholat. Apalagi waktu sholatnya sudah mepet, sudah mau habis gitu ya, maka harus segera kita melakukan tayamum dan sholat. Kemudian kita sudah mencari air kemana-mana tidak ketemu, bahkan kita udah kelelahan gitu cari, kita nggak ketemu, silahkan tayamum. Dan debu yang digunakan adalah debu halus yang suci ya, soidun gitu ya. Jadi jangan sampai yang tercampur dengan mungkin tanah liat gitu ya, yang tanah-tanah yang keras ataupun dengan pasir. Itu keterangan dalam kitab Tadhib yang kita baca hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat. Ketemu lagi di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.